Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat dan panjang umur dan berkah waktu, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pengajian kita, dars kita di dalam mata pelajaran Ulumul Quran, yang mana dalam hal ini yang kita baca adalah karangan kitab Zubdatul Isqan fi Ulumil Quran, karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, nafa'anallahu bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Akan tetapi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sebelum memulai membaca, yang mana kita alhamdulillah sudah masuk mulai membahas pembahasan, mulai mempelajari, membaca pembahasan di dalam kitab Zubdatul Itqan. Akan tetapi sebelum itu saya ngasih muqaddimah tentang tema dan menyinggung tentang tema yang mungkin di dalam kitab Zubdatul Itqan karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tidak disinggung. Dan tema yang saya angkat ini adalah yang sangat penting sekali untuk dipelajari dan kita baca bersama-sama bagi thalibul ilm, santri maupun orang umat muslim pada umumnya, yaitu yang berkenaan dengan sejarah penulisan Al-Quran. Karena hal ini adalah sesuatu yang minim minat dan minim literasi dari masyarakat kita, wabil khusus santri sendiri yang jarang di antara mereka yang mengambil jalan untuk mempelajari ulumul Quran secara takhusus, lebih-lebih mempelajari hal-hal semacam ini. Nah, di pertemuan kemarin saya sudah membuat pengajian part 1 yang berkenaan dengan sejarah penulisan Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan part 2, yaitu masih di tema yang sama, yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Yang mana di pertemuan kemarin di part 1 itu saya mulai dengan pembahasan bagaimana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana perhatian dan penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran itu sendiri, lalu kemudian bagaimana cara sahabat itu memelihara dan menjaga Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan karunia terbesar bagi umat Islam, yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah termakan oleh zaman. Yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan kebanggaan dan karunia terbesar bagi kita umat Islam. Nah, para sahabat hingga akhirnya para sahabat mengeluarkan juhud, mengerahkan segala tenaga dan waktu mereka untuk mengabdi kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar bisa sampai kepada kita dalam keadaan utuh, tanpa ada perubahan, tanpa ada kesalahan di dalamnya, sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke pembahasan bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dan kemudian ditulis, ataupun apa perkembangan, apa update kabar Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW kemudian ke zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Apakah ada perubahan di situ? Ya, ada fase dari zaman Rasulullah masih hidup, kemudian
beliau wafat sehingga di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada perubahan terhadap perkembangan Al-Quran? Nah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, itu terjadi penurunan. Penurunan itu apa? Bukan dari segi apa Al-Quran itu menurun, na'udzubillah min dzalik, bukan seperti itu, atau Al-Quran itu hilang, mulai perlahan-lahan hilang. Akan tetapi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali para sahabat hafazul Quran, yang mana mereka itu penghafal Al-Quran itu yang mulai meninggal. Nah, mereka itu mati di medan perang. Karena sebab banyaknya peperangan yang terjadi ketika itu, dan banyak di antara para sahabat yang ikut perang itu mereka semua adalah hafazul Quran. Nah, oleh karena itu disinilah kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu muncul. Ya, ketika melihat banyaknya peperangan terjadi, banyaknya umat Islam yang terbunuh di dalam peperangan, dan banyak di antara mereka juga hafazul Quran, yang mana ketika zaman itu Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu buku, belum ditulis secara resmi, ya secara resmi dikumpulkan menjadi satu sur dengan ditata secara rapi, belum ada. Nah, ketika itu para sahabat hanya mengandalkan hafalannya masing-masing. Sebagaimana di part 1 kemarin, di pertemuan kemarin, saya menyampaikan bahwa para sahabat itu mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa. Allah karuniakan kepada para sahabat ini IQ. Otak mereka itu sangat cerdas sekali, sehingga mereka dengan sekali mendengar saja sudah langsung hafal. Oleh karena itu para sahabat ketika itu mereka mengandalkan hafalan mereka yang kuat untuk menguatkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran. Akan tetapi karena para sahabat banyak yang terbunuh di medan perang, disitulah kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq muncul. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Sayyidina Zaid, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan ketika terjadi perang Yamamah ketika itu. Faiza Umar bin Khattab, perang Yamamah ini kalau nggak salah ini perang yang melawan orang-orang murtad ketika itu ya. Melawan mereka kaum-kaum yang murtad. A'udzubillahi min dzalik, setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sahabat Zaid bin Thabit ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku. Kemudian Sayyidina Umar ini seakan-akan menyampaikan kekhawatirannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bilang, sesungguhnya ini para qurra, para hufazul Quran, penghafal Al-Quran, ini sudah banyak yang meninggal. Dan saya khawatir semakin banyaknya terjadi peperangan semakin merajalela peperangan di daerah-daerah, di situ terjadi peperangan, kemudian akan semakin banyak sekali, semakin signifikan jumlah penghafal Al-Quran yang ikut perang kemudian mereka meninggal. Maka saya di sini, ini Sayyidina Umar mengutarakan kekhawatirannya kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka di sini saya berpendapat kalau bisa antum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Jadi Al-Quran yang ketika itu masih tersebar di para sahabat, tertulis ya, ini dalam bentuk tulisan. Saya nggak bilang hafalan, karena kalau hafalan banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Quran akan secara 30 juz. Akan tetapi bentuk Al-Quran tertulis ketika itu masih di dedaunan kering ataupun di kulit hewan, kulit onta atau semacamnya, itu masih menyebar di para sahabat. Para sahabat ini punya berapa ayat? Sahabat ini punya berapa ayat sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, itu Sayyidina Umar ingin Sayyidina Abu Bakar ini mengumpulkan sahabat yang memiliki nuskhoh Al-Quran itu untuk dijadikan satu, kemudian dijadikan satu nuskhoh. Maka saya berkata kepada ini sahabat Zaid bin Thabit, saya berkata kepada Zaid bin Thabit, kaifa taf'alu syai'an? Ini maaf,
Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, bagaimana Umar kau itu akan membuat, atau bahasa sekarang, bid'ah ya. Bagaimana kau itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kau menyuruhku mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Umar bilang, ini baik, wallahi ini adalah sesuatu yang baik. Ya, ini sangat baik sekali apa yang saya ajukan ini. Kemudian pada akhirnya Sayyidina Umar terus-terusan memaksa sampai akhirnya sampai akhirnya Sayyidina Umar ini Sayyidina Abu Bakar ini akhirnya ngeiyain ya, mulai ngeiyain permintaan Sayyidina Umar, mulai mengijabah, mulai menuruti apa yang mulai berpikir, mulai terbuka cara berpikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, iya juga. Nah, seperti itu. Kemudian pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang ke sahabat Zaid bin Sabit. Nah, ini baru Sayyidina Abu Bakar melempar ke Sayyidina Zaid bin Sabit, yang mana sahabat Zaid bin Sabit ini adalah sahabat yang terkenal, beliau itu adalah penulis wahyu memang di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Zaid bin Sabit, saya melihat engkau itu adalah pemuda yang pintar, yang insya Allah jujur, dan enggak kita curigai apapun. Maka engkau itu di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, engkau itu selalu menulis wahyu, dan engkau memang terkenal penulis wahyu. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Maka saya melihat sekarang kau harus melakukan sesuatu yang besar, yaitu mengumpulkan Al-Quran, kau mencari Al-Quran di keliling di sahabat, kemudian mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Kemudian akhirnya sahabat Zaid bin Sabit mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya mereka ini menyuruhku untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bagi saya lebih ringan daripada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Mengapa? Ya karena para sahabat ketika waktu itu, baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun sahabat Zaid bin Sabit, itu merasa bahwa ini hal yang sangat besar sekali, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Resikonya sangat besar sekali. Bahkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Kenapa kita tiba-tiba bisa kepikiran untuk melakukan itu? Kemudian pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan jawaban yang sama dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yaitu wallahi ingin meyakinkan sahabat Zaid bin Sabit ini, wallahi ini adalah perkara yang bagus, bukan asal-asalan. Walaupun resikonya besar, tapi kedepannya ini adalah kebaikan bagi umat. Kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus-menerus meyakinkan sahabat Zaid bin Sabit, sampai akhirnya sahabat Zaid bin Sabit juga terbuka hatinya untuk mulai mencari, berkeliling kepada para sahabat, ya, mencari nuskho-nuskho Al-Quran yang masih tersebar, kemudian akhirnya dikumpulkan jadi satu, ya, nuskho-nuskho Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu. Bahkan sampai beliau mengatakan, sahabat Zaid bin Sabit ini, sampai aku menemukan ayat terakhir di surat Taubah itu ada di sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari, yang mana ayat terakhir di surat Taubah ini tidak saya temukan di sahabat-sahabat lain. Artinya sahabat-sahabat yang lain nggak punya nuskhonya. Kalau hafalan, ini sekali lagi berbicara soal tertulisnya Al-Quran, bukan hafalan. Kalau hafalan, semua sahabat banyak sekali sahabat yang hafal Al-Quran, ya, yang mana bahkan akhir surat Taubah pun pasti para sahabat banyak yang hafal. Akan tetapi secara tertulis akhir surat Taubah ini, akhir surat Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini akhir surat Taubah. Akhir surat Taubah ini tertulis, tapi di para sahabat gak ada, sampai akhirnya Zaid bin Sabit menemukan akhir surat Taubah ini secara tertulis itu ada di sahabat Abi Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhum. Maka kemudian setelah berhasil sahabat Zaid bin Sabit ini mengumpulkan Al-Quran ini, mengumpulkan nuskho Al-Quran yang di para sahabat ini sampai menjadi satu, kemudian sampai menjadi satu kesatuan, ya, itu kemudian mushaf ini, suhuf
karena masih berbentuk suhuf, belum menjadi satu mushaf seperti sekarang. Modelnya masih ya seperti apa saya terangkan tadi, ketika itu Al-Qur'an masih di daunan kering ataupun di kulit hewan dan lain-lain. Lah, kemudian setelah berhasil terkumpul, suhuf ini, lembaran Al-Qur'an ini berada di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, wafat, kemudian mushaf ini pindah ke Sayyidina Umar. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, kemudian pindah kepada tangan putrinya, yaitu Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhum. Lah, ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran sahabat ketika itu, ya, yang menunjukkan mereka itu harus melakukan sesuatu untuk Al-Qur'an. Para hafadzul Qur'an meninggal di peperangan, sementara Al-Qur'an masih tersebar di mana-mana. Lah, kekhawatiran sahabat ini muncul terhadap Al-Qur'an. Kita harus memikirkan nasib Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah karunia terbesar bagi umat Islam yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada akhirnya disinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada akhirnya beliau memulai pekerjaan yang sangat mahal sekali, yang merupakan yang pantas kita syukuri dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat, yaitu mengumpulkan mushaf yang ada di para sahabat menjadi satu. Nah, ini cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khidmah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, ini berapa waktunya? Waktu untuk mengumpulkan waktu untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat Zaid bin Thabit itu mengumpulkan nuskho ini, suhuf ini, itu kurang lebih setahun. Dan itu jarak antara perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, dan sampai meninggalnya, wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kurang lebih setahun. Lah, selama setahun itu adalah waktu di mana para sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berusaha mengumpulkan nuskho Al-Qur'an hingga menjadi satu. Dan tujuan ketika mushaf itu dijadikan satu, ini pasti akan menjadi harapan tersendiri bagi khalifah ketika itu untuk mengatasi segala problematika umat. Nah, ketika terjadi problematika umat, terutama yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki pegangan mushaf, yang mana mushaf tersebut sudah dikumpulkan oleh beliau menjadi satu. Oleh karena itu Al-Imam Abu Abdullah Al-Harith bin Asadil Muhasibi di dalam kitabnya Fahmus Sunan, beliau mengatakan, Kitabatul Quran laysat muhdatsa. Menulis Al-Qur'an ini bukan sesuatu yang baru, bukan bid'ah. Karena Nabi Muhammad SAW itu memang di zaman beliau masih hidup, itu beliau sendiri yang memerintahkan untuk menulis Al-Qur'an. Akan tetapi, sekali lagi, ketika itu model penulisan Al-Qur'an itu masih tersebar di atas dedaunan, kulit hewan, dan lain-lain, atau bahkan di bebatuan. Nah, itu kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian berusaha untuk dinasakh, dikumpulkan menjadi satu, yang mana beliau itu mengumpulkan itu dari tempat ke tempat, ke para sahabat yang lain, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Maka contohnya pendekatannya itu seakan-akan gini, seakan-akan seandainya di zaman di rumah Rasulullah, rumah Nabi Muhammad SAW, di dalamnya ada ini pendekatan nih, sebagai pendekatan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di dalam rumah Nabi Muhammad SAW ada Al-Qur'an, tapi Al-Qur'annya itu masih berceceran, artinya tidak jadi satu, ada di lemari, ada di meja, ada di tempat-tempat lain, tapi semuanya berada di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang yang berusaha untuk mengumpulkan kertas-kertas tersebut, kertas-kertas yang ada di atas meja, yang ada di dalam lemari atau di tempat-tempat lain, itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian diikat dengan pakai ikatan
sekiranya jangan sampai ada kertas yang bersebaran kemana-mana. Lah, ini adalah sebuah pendekatan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk berkhidmah di dalam mengumpulkan Al-Quran. Itu pendekatannya seperti itu. Lalu bagaimana, apa tali yang digunakan oleh para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengikat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti tali yang digunakan oleh, maksudnya tali di sini bisa jadi talinya bukan tali secara hakiki, akan tetapi menunjukkan bagaimana usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu untuk benar-benar menjaga Al-Quran ini jangan sampai hilang kemana-mana, kemudian dikumpulkan jadi satu dan diikat. Ya, seperti itu. Ini pendekatan. Dan para sahabat secara ijma itu mereka semua sepakat untuk menggunakan mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan itu turun-temurun kepada khalifah selanjutnya, dan ini merupakan manaqib yang sangat mulia sekali yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dipuji oleh para ulama dari kurun ke kurun, dari abad ke abad, dipuji oleh para ulama dan para umat Islam. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda itu dijuluki dengan Jami'ul Quran, awwalu man jama'al Quran. Nah, awwalu man jama'al Quran, orang yang pertama kali berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda ini merupakan usaha yang sangat mahal sekali yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau ketika melihat kekhawatiran beliau ini, ketika melihat para sahabat itu banyak yang meninggal di dalam medan perang, dan banyak sekali di antara mereka itu yang hafazul Quran, dan pada masa beliau Al-Quran masih tersebar di mana-mana, ya, secara tertulis, ya, tersebar di mana-mana. Dan kalau para hafazul Quran banyak yang meninggal sehingga semakin sedikit, lalu bagaimana Al-Quran ini kita bisa sampaikan kepada umat turun-temurun sampai nanti hari kiamat? Nah, oleh karena itu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berusaha, beliau kemudian akhirnya bangkit untuk melakukan amal usaha yang sangat mahal sekali ini, jasa yang sangat mahal sekali, yaitu dengan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Nah, nuskhoh yang ada di para sahabat dicari, dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijaga. Nah, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sebenarnya seakan-akan beliau bukan menulis Al-Quran baru, enggak. Akan tapi beliau hanya mengumpulkan Al-Quran, nuskhoh Al-Quran yang ada para sahabat, kemudian dijadikan satu, yang kemudian satu nuskhoh mushaf yang ada di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini yang dijadikan patokan apabila untuk membimbing umat, atau apabila terjadi problematika di antara umat, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZT Malang Rai dimanapun panjenengan berada, sebenarnya saya pada pertemuan kali ini ingin langsung melanjutkan ke pembahasan bagaimana Al-Quran, update perkembangan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan kembali, ditata kembali, ditulis ulang dengan sangat-sangat teliti, dengan kaidah-kaidah yang sangat ketat sekali, yang kemudian pada akhirnya sampai zaman sekarang ini kita masih memakai mushaf yang ditulis oleh, yang syarat-syarat mushaf, ya, kaidah-kaidah yang dicetus oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Akan tetapi karena waktu rekamannya ataupun nanti akan menjadi lebih panjang, seharusnya saya ingin menjadikan tema penulisan Al-Quran ini menjadi dua kali pertemuan saja. Akan tetapi karena ini adalah ilmu yang sangat mahal, ini adalah pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita bahas dan kita kaji bersama-sama dan kita kupas tuntas, maka ini menjadi pertemuan yang kedua, dan insya Allah nanti di pertemuan ketiga
kita masuk pertemuan terakhir di dalam tema ini, di dalam bab ini, yaitu bab penulisan Al-Quran, yang mana di pertemuan ketiga nanti, di bab ketiga, saya akan membahas bagaimana Al-Quran itu ditulis ulang, ditata ulang, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf Utsmani, sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Nah, banyak sekali di dunia Islam zaman sekarang menyebar al-mushaf al-Utsmani. Ya, insya Allah itu menjadi nanti part ketiganya akan menjadi pertemuan terakhir di dalam bab ini, yaitu bab penulisan Al-Quran. Kemudian kita akan kembali lagi ke kitab aslinya yang kita baca, yaitu kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah dipahami, dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, berkah waktunya, sehingga kita bisa terus semangat, bisa terus sehat walafiat untuk terus mengaji, terutama di dalam kitab Ulumul Quran bersama Al-Faqir. Nah, dan kemudian kita ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, insyaallah taala. Wa jazakumullahu khairan, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.